Pemirsa, ikatan perkawinan atau pernikahan adalah ikatan erat yang menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri diikat untuk memenuhi berbagai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan. Perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, yaitu kehidupan yang tentram, mawaddah yang penuh dengan rasa cinta, serta rahmah yang penuh dengan kasih sayang. Islam memandang pernikahan sebagai fenomena sosial penting yang mengandung unsur ibadah, sehingga diatur baik dari syarat dan rukunnya. Pernikahan termasuk dalam salah satu dari 5 al-daruriyat al-khams atau 5 kebutuhan dasar manusia. Salah satunya adalah untuk menjaga keturunan agar mendapatkan kemaslahatan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan pernikahan dalam syariatnya baik melalui Al-Quran maupun Nabi Muhammad SAW yang dicatat melalui hadis. Sebagai negara mayoritas penganut agama Islam terbesar di dunia, di Indonesia, pernikahan bukan hanya sekedar seremoni, namun juga menjadi perjalanan harmoni antara agama dan keberagaman budaya yang ada. Setiap wilayah menawarkan warna dan kekhasan tersendiri melalui tradisi yang mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, keagamaan, dan harmonisasi yang mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tradisi ini tidak hanya memperkuat ikatan antar individu, tetapi juga memperkaya warisan budaya bangsa yang beraneka ragam. Simak ulasan akulturasi budaya pernikahan Islam dan budaya lokal di beberapa daerah di Indonesia. Suku Jawa sebagai etnis terbesar di Indonesia memiliki tradisi pernikahan yang berakar kuat dengan nilai-nilai kekeluargaan dan makna kesucian di baliknya. Salah satu ritual yang mencolok adalah siraman pengantin, di mana calon pengantin wanita dan pria disiram dengan air bunga serta rempah-rempah oleh keluarga sebagai simbol persiapan spiritual dan mental untuk menghadapi peran barunya nanti. Hal ini ternyata pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW mengutip hadis Rasul oleh H.R. At-Tabrani yang menceritakan ketika Rasulullah menikahkan Ali bin Abi Thalib dengan putrinya Fatimah Az-Zahra. Rasulullah mengambil wadah yang ada airnya. Nabi berdoa, lalu Nabi usapkan air itu ke dada dan wajah Ali. Kemudian Nabi memanggil Fatimah. Ia berdiri sambil malu, lalu mengusap air kepada Fatimah dan Nabi mendoakannya. Dengan demikian, secara garis besar melakukan tradisi siraman hukumnya boleh. Biasanya dalam tradisi siraman ini, mempelai wanita menggunakan kain jarik sejenis batik untuk menutupi bagian tubuh dari dada hingga kaki. Karenanya akan lebih baik jika prosesi siraman pengantin dilaksanakan dengan tetap menutup aurat atau di tempat yang tertutup dan hanya dihadiri oleh kerabat yang memiliki hubungan mahram. Beralih ke Pulau Sumatera, khususnya di suku Minangkabau, terdapat tradisi Malam Bainai yang menjadi rangkaian prosesi pernikahan adat Minang serta biasanya dilaksanakan tepat saat malam hari sebelum akad nikah. Ini merupakan pesta lajang versi adat Minang yang sekaligus menjadi malam terakhir bagi calon mempelai wanita atau anak daro sebagai seorang gadis. Selama malam tersebut, anak daro wajib mengenakan busana tradisional tokah beserta sunti yang rendah di kepala. Seiring perkembangan zaman dan akulturasi nilai-nilai Islam di dalam adat, acara mandi-mandi ini diganti secara simbolik sebelum proses bainai. Proses mandi-mandi atau siraman ini dilakukan dengan memercikkan air berisi daun sitawasi dingin yang dilakukan oleh sesepuh dan kedua orang tua. Usai prosesi mandi-mandi, anak daro kemudian akan dituntun untuk melewati kain jajakan kuning sambil berjalan menuju pelaminan guna melakukan ritual pembubuhan pacar merah atau daun inai pada bagian kukunya.
Proses pelekatan inai tersebut akan dilakukan oleh saudara-saudara perempuan dari sang pengantin sembari mereka memberikan beberapa nasihat pernikahan. Kembali lagi ke Pulau Sumatera, tepatnya di bagian ujung dari pulau tersebut yaitu Aceh. Adat dan budaya Aceh terkenal telah dekat dengan budaya Islam. Tradisinya memang sangat unik dan beragam, salah satunya yang masih dipertahankan dan dijunjung tinggi adalah budaya pada prosesi pernikahan adatnya. Seperti juga dengan suku lainnya, calon pengantin Aceh diharuskan mengikuti serangkaian adat menjelang hari pernikahan. Malam Boh Gaca adalah malam menjelang pesta pernikahan yang terdiri dari upacara pesijuk, yakni pemberian tepung tawar serta batu mepeh atau batu giling kepada mempelai wanita yang dikenal dengan dara baru. Prosesi ini diadakan dengan harapan untuk mendapatkan kebahagiaan bagi kedua mempelai serta dimudahkan rezekinya. Acara Malam Boh Gaca biasanya dilaksanakan sampai 3 malam berturut-turut. Esoknya, pada prosesi adat nikah ijab qabul yang juga merupakan syarat mutlak sahnya perkawinan menurut agama Islam, Tengku Kadi atau wali atau petugas KUA akan menanyakan keadaan kedua calon mempelai. Apakah keduanya sudah bersedia untuk menikah, serta pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut kesiapan rumah tangga dan ketaatan ibadah. Sebelum akad nikah dimulai, Tengku Kadi beserta ahli waris pihak laki-laki akan memeriksa mahar atau jelami yang diserahkan oleh yang mewakili atau orang tua ahli waris pihak mempelai pria. Bersama mahar atau jelami ini akan diserahkan bermacam-macam bawaan baik berupa pakaian, makanan maupun alat-alat kosmetik lainnya yang dibungkus rapi dalam talam tertutup sehab atau kain penutup motif Aceh. Uniknya dalam akad nikah pada adat Aceh, lafalnya diucapkan dalam bahasa Aceh. Ada beberapa lafal yang disepakati dan berbeda-beda, disesuaikan dengan kesepakatan dan adat istiadat setempat. Dan itulah beberapa informasi mengenai akulturasi budaya pernikahan adat istiadat lokal dengan syariat Islam di beberapa wilayah di Indonesia. Saksikan episode Jelajah Islam lainnya hanya di Progresif TV. Sampai jumpa.